Nah, kalau Bapak bisa lihat di API klasik seperti itu, maka paradigma API yang di C itu, yang klasik yang lama itu, ketika kita bawa ke .NET sama Pak. Jadi kalau misalnya tadi API underscore ini, ya di sini juga ada sama. Ya, untuk melakukan ini Bapak bisa download di sini ya, di website ini. Nanti di situ sudah ada API runtime-nya, kemudian SDK-nya, nanti juga ada MSN-nya ya untuk situ. Nah, sintak-sintak sama Pak, tidak ada perubahan. Jadi kalau Bapak bisa API yang lama itu migrasi ke sini juga tidak ada masalah ya. Contohnya seperti ini, contohnya Pak ya. Jadi API dot sekian API dot ini dan sebagainya sama Pak ya. Jadi habiskan logikanya sama juga. Nah, deploy-nya juga kalau kita mau deploy ke semua cluster ya, kita bisa gunakan namanya cluster run ya. Kalau misalkan kita menggunakan HPC ya, Anda bisa gunakan cluster run MSIXC ya. Kemudian ini supaya ada GUI-nya ya. Kemudian ada filenya itu kan biasanya ada nama-filenya Pak ya. Karena ini runningnya di semua mesin ini, maka file ini kalau bisa ditaruh di suatu share folder atau ke file server, terserah Pak ya. Contohnya misalkan ini saya taruh di suatu folder ya, hpc server 01/ nama filenya ini ya. Jadi untuk deploy API.NET itu setelah kita buat code-nya, kita harus buat setup instalasinya. Jadi MSI-nya, setelah MSI itu baru kita distribusikan. Nanti dia akan eksekusi. Kalau yang pakai non.NET ya langsung aja isinya, kita seperti eksekusi manual ya. Tapi kalau .NET itu pastikan Anda menggunakan MSI, kalau lebih mudah ya. Contohnya seperti ini ya, dari di awal ya seperti ini. Jadi awalnya dari new aslinya adalah kita eksekusi API di dalam range ini. Teks ini itu artinya code ini running di paralel. Ya, kemudian argumennya juga pasti di sini. Kemudian di situ kita bisa langsung tahu Pak. Ya, dari sini kira-kira berapa sih komunikator dan word range-nya berapa, langsung coba. Kemudian kita bisa tahu API environment-nya, prosesnya, ini apa namanya. Oke, jadi ini adalah model style untuk API. Nah, bagaimana nanti implementasinya di HPC-nya sendiri ya? Seperti yang tadi Pak ya, jadi kita eksekusinya di dalam head-nya ini Pak. Jadi eksekusi di dalam HPC ini kita bukan taruhnya di sana, tapi di headnya ini nanti dia akan eksekusi dan distribusikan ke sana. Sehingga file ini pastikan ini bisa diakses oleh semua mesin situ ya. Kemudian kalau misalkan di sini mengakses ke suatu database, maka pastikan semua node ini itu bisa mengakses ke database itu. Jangan sampai gara-gara kredensial atau gara-gara security itu nggak jalan ya, pastikan. Kadang-kadang problem di situ. Nah, kalau yang desain yang pakai yang komputernya tidak connect ke public itu hati-hati, desain database-nya itu berarti database-nya ada di sini atau bikin database server ada di posisi sini satu segmen ya. Jangan sampai di luar, dia beda segmen nanti. Kalau desainnya yang versi kedua itu ya. Tinggal eksekusinya seperti ini Pak. Nanti di sini dia akan melakukan job scheduler kirim ke masing-masing itu. Nah, itu yang pakai APC. Nah, ini contoh datanya ada kayak ini contoh ukurannya. Kalau bisa lihat di website Microsoft beberapa round trip-nya ya, pingpongnya, kemudian throughput-nya juga ada di situ. Nah, untuk menghitung pingpong itu sudah ada di diagnostiknya situ ya, bisa Anda cek masing-masing itu. Nah, ini juga untuk ini.
Untuk RPC model ini, VCF ini ya konsepnya kalau yang nanti .NET nanti kita kerja .NET itu agak beda ya. Jadi kalau kita lakukan spesial seperti ini, saya punya 100 ini ya, kemudian dilakukan do something di situ, maka dengan konsep ini kita bisa lakukan semacam kayak bikin worker thread ya. Worker thread ini yang akan eksekusi ke masing-masing compute ya. Ini akan di callback, kalau sudah selesai dia akan kembalikan ke situ. Oke, ini salah satunya. Kalau pakai .nya, mungkin saya juga pernah bikin yang project open source di Kotlin Pak ya. Kita Bapak bisa lihat di situ itu bagaimana menghitung paralel log file IS sehingga kemudian tampilkan ke satu tampilan. Nanti bisa lihat nanti maksudnya. Oke, dari report ini nanti kita bisa tahu Pak, kira-kira mana yang optimal atau tidak, kemudian kira-kira mana yang idle dan sebagainya ya. Kita bisa lihat nanti di reportnya habis ini ya. Bisa coba-coba reportnya. Oke, ini dari saya ya. Saya juga logo ini, saya juga ada bukunya, bisa lihat. Oke, itu yang dari saya. Nextnya adalah nanti kita coba lakukan demo untuk yang MPI Pak ya. MPI, kemudian kita juga ada lab.net ya. Yang lab itu sudah ada paralelnya. Kemudian kita juga coba lihat di Excel-nya ya, masing-masing itu. Nanti jobnya ya, nanti asisten saya bisa nanti yang jobnya di sini. Oke, mungkin ada kan Pak sebelum kita mulai ini ya. Jadi sebenarnya paralel itu distributed maksudnya di sini. Iya, benar Pak. Jadi kalau misalkan bukan same process running in the different machine, tapi maybe different process that we split. bisa seperti itu, bisa enggak Pak? Jadi misalkan kalau Bapak bicara, oke, prosesnya algoritmanya sama, cuman beda running di mesin berbeda-beda. Nah, kalau cara seperti itu, apa yang bedakan? Datanya, tadi mau main data. Makanya tadi ada gambarnya. Kalau Bapak datanya paralel. Datanya paralel. Nah, ya nanti balik lagi ke awal ini hitungnya gampang Pak. Diagramnya seperti ini. Ya, ada 4 kuadran Iya, gitu ya. ada kuadran Pak. Nah, ini contohnya Pak. Ini contoh-contoh aplikasinya. Kalau misalkan yang tadi ini paralel, datanya itu paralel, tapi hitungannya distribusi. Ya, nanti muncul seperti ini Pak. Oil exploration, seismic monitoring, forecast dan sebagainya. Kayak misalkan forecast itu kan dia kan datanya sendiri udah paralel di mana-mana Pak. Nah, itu mereka seperti itu. Tetapi kalau misalkan datanya paralel, komputasinya itu lokal. Kalau ini datanya paralel, komputasinya distribusi. Nah, kalau lokal sendiri ini seperti ini. Misalkan image processing, yang lakukan image processing di lokal ini, tapi datanya bisa paralel dibagi. Ini seperti ini Pak. Nah, cuman ini masih belum ada update Pak ya. Jadi sekarang sudah ada update-nya lagi sebagai teknologinya. Ini yang enggak setahun lalu nih. Jadi di sini sudah ada namanya HPC Cloud Computing. Jadi kalau misalkan Bapak tidak mau invest hardware-nya, Microsoft sudah menyediakan integrasi antara Windows Cloud ya dengan HPC. Jadi Bapak yang perlukan adalah datanya. Oke, data saya ada di mesin IT ini. Kemudian aplikasi saya akan eksekusi ke cloud-nya Microsoft itu. Nanti dia akan ngobrol di situ. Ya, bisa seperti itu Pak.
Bahkan mungkin Bapak bisa jualan Pak ya, kalau misalnya saya punya algoritma, saya share ke sana, kemudian kalau Bapak mau call saya, ini dia kena cas. Terus Bapak lempar ke sana, hasilnya mungkin report ini, bisa dicas, itu bisa dicas. Itu memang ekosistemnya ada di situ, memang Bapak ada itu ya, yang cloud itu. Tidak ada kan bisnis modelnya seperti itu. Ini Microsoft menyediakan cloud di sana, RPG-nya sudah ada, database-nya sudah ada, start point untuk reporting dan sebagainya sudah ada di sana. Apa tinggal bikin aplikasinya? Ada lagi? Ya. Tadi berkas MSI itu isinya apa? MSI itu sebenarnya membungkus saja sih Pak, sebenarnya membungkus package saja, seperti instalasi. Oke, tapi di dalamnya itu apa sih yang dibutuhkan itu? Ya, karena gini, kalau standarnya Microsoft untuk distribusi, ini bukan standar final ya, tapi ini bukan harga mati. Microsoft itu kalau misalkan mau patch komputernya masing-masing itu paling gampang kayak misalnya, misalkan apa pakai yang group policy atau GPO itu, misalkan saya kepingin semua komputer ini tidak boleh masuk ke USB. Berarti kan saya harus tolak sesuatu ya, apa bisa pakai GPU atau masing-masing harus diinstal aplikasi ini, apa bisa enforce lewat GPU situ. Nah itu filenya di MSI. Jadi standarnya mungkin saya nggak tahu, karena memang itu cost ya Pak ya, cost code ya. Tetapi kalau Bapak ekstrak itu sebenarnya kan zip itu, isinya ada file ini, cuma dia punya struktur data yang berbeda. Dalam hal ini dibutuhkan juga untuk eksekusi paralel. Benar. Itu bikinnya nggak susah Pak, tinggal kalau bikin project setup instalasinya, targetnya project kita udah langsung dari MSI. Tapi kita akan lihat seperti itu Pak. Ada lagi ya? Oke, mungkin saya balik ke